Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru saja kita kedatangan bibit jamur tiram, di mana bibit ini kita akan coba untuk budidayakan di tempat kita, karena kita tahu jamur tiram merupakan makanan yang menyehatkan. Jamur tiram mengandung kalori yang rendah ya, dan hampir tidak memiliki lemak. Jadi jamur tiram ini mengandung vitamin D dan B12 juga terkandung dalam jamur ini dan sangat cocok untuk dikonsumsi. Jadi makanya kita akan coba untuk budidayakan di tempat kita. Jamur tiram memiliki ciri khas yang berbentuk lebar ya, seperti cangkang tiram, itu berwarna putih dan tumbuh bergerombol ya, seperti payung. Lantaran permintaan jamur tiram ini begitu banyak, terutama di Indonesia ya, membuat budidaya banyak yang diminati ya, dan terbilang mudah ditemukan. Jika Anda ingin memulai budidaya jamur tiram, bisa mencoba beberapa cara ya. Rumah jamur tiram itu atau kumbung jamur tiram itu merupakan tempat ya untuk merawat backlog ya, dan menumbuhkan jamur. Kumbung biasanya itu berupa sebuah bangunan atau ruangan yang berisi rak-rak untuk meletakkan backlog ya, atau media tanam untuk meletakkan bibit jamur tiram. Ruangan ini harus memiliki kemampuan yang menjaga suhu dan kelembaban. Kumbungnya biasanya terbuat dari bambu atau kayu ya. Dinding kumbung bisa dibuat dari papan. Atapnya itu bisa dari menggunakan genteng, tetapi kami di sini menggunakan tidak menggunakan genteng ya. Dianjurkan untuk tidak menggunakan atap asbes ya, atau seng, karena akan mendatangkan panas. Jadi sedangkan pada bagian lantainya itu tetap menggunakan tanah agar air yang digunakan untuk menyiram jamur bisa meresap ya. Di dalam kumbung atau rumah dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi yang dibuat bertingkat ya. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun backlog. Rangka rak bisa dibuat dari bambu atau kayu. Posisi rak itu diletakkan berjajar ya, dan antara rak satu dengan yang lain dipisahkan oleh lorong ya untuk perawatan. Ukurannya itu, ukuran kumbung yang dianjurkan sebaiknya tidak kurang dari 40 cm ya, diameter. Bisa dibuat hanya 2 atau 3 tingkat saja. Lebar raknya itu 40 cm ya, dan panjangnya setiap ruas rak itu 1 meter. Jadi setiap ruas rak sebesar ini mampu menyimpan 70 sampai 80 backlog ya. Banyak rak disesuaikan dengan jumlah backlog yang akan dibudidayakan. Sebelum memasukkan backlog ke dalam kumbung, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama itu Anda perlu membersihkan kumbung dan rak-rak dari kotoran. Kedua, lakukan pengapuran ya, dan penyemprotan dengan fungisida di bagian dalam kumbung itu ya. Perlu diamkan selama 2 hari sebelum backlog dimasukkan ke dalam kumbung. Yang terakhir, saat bau sudah hilang, Anda bisa masukkan backlog yang sudah siap untuk ditumbuhkan, di mana seluruh permukaannya sudah tertutup dengan serabut putih ya. Lantaran jamur tiram ini merupakan jamur kayu, sehingga bahan utama dari backlog adalah serbuk gergaji. Backlog itu dibungkus plastik berbentuk silinder. Salah satu di antaranya ujungnya diberi lubang. Nah, di lubang inilah jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar. Pada budidaya jamur tiram skala besar, petani jamur biasanya membuat backlog sendiri. Namun bagi pemula, biasanya backlog dibeli dari pihak lain, sehingga petani bisa fokus hanya menjalankan usaha budidaya saja tanpa harus membuat backlog sendiri ya, seperti kami ini.
Ada dua cara menyusun backlog dalam rak, yaitu dengan diletakkan secara vertikal dan horizontal ya. Meletakkan secara vertikal di mana lubang backlog menghadap ke atas. Nah, sedangkan horizontal lubangnya itu backlog menghadap ke bawah. Kedua cara budidaya jamur tiram ini memiliki kelebihan masing-masing ya. Kalau disusun secara horizontal menjadi lebih aman dari siraman air keras, air gitu. Karena jika penyiraman berlebih, air tidak akan masuk ke backlog. Nah, selain itu, untuk melakukan panen lebih mudah. Hanya penyusunan dengan cara horizontal ini lebih banyak memakan ruangan. Ya, itu saja ya, teman-teman sekalian. Nanti kita lanjutkan karena kita baru saja kedatangan bibit jamur tiram ini. Kami fokus untuk mengisi rak-rak yang sudah siap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.